Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di sini, Angga Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian studi kepustakaan. Baik, studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder. Apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium di dalam museum. Pengertian studi kepustakaan menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Selanjutnya, ada tujuan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi kepustakaan butuh waktu yang lumayan karena penulis perlu mempelajari beberapa referensi, sehingga bisa menyita banyak waktu dan tenaga yang tentu perlu dilakukan dengan teliti. Proses ini tentu penting. Jadi, proses studi kepustakaan kemudian punya sejumlah tujuan. Di antaranya, yang pertama, menemukan suatu masalah atau topik. Yang kedua, mencari informasi yang relevan. Yang ketiga, mengkaji teori yang relevan. Keempat, mencari landasan teori. Dan yang terakhir, memperdalam pemahaman dan pengetahuan penulis. Tahap selanjutnya yaitu jenis-jenis studi kepustakaan. Studi pustaka kemudian memiliki beberapa jenis. Jenis ini biasanya dipilih salah satu atau beberapa sekaligus oleh penulis dan peneliti, supaya lebih mudah dalam menentukan referensi mana saja yang akan digunakan. Jenis-jenis studi kepustakaan yang pertama ada kajian pemikiran tokoh, di mana jenis studi kepustakaan yang pertama adalah kajian pemikiran tokoh. Sesuai namanya, studi kepustakaan ini menjadikan pemikiran atau pola pikir seseorang tokoh menjadi topik tulisan maupun penelitian. Jenis yang kedua yaitu analisis buku teks, yakni membaca sejumlah buku teks untuk dijadikan referensi atau rujukan. Jenis yang ketiga yaitu kajian sejarah, yakni proses mengkaji sejarah dari topik yang dipilih. Bisa mencoba membaca buku-buku, artikel, dan literatur lainnya. Yang selanjutnya ada sumber studi pustaka. Jika membahas mengenai studi pustaka, maka akan membahas juga mengenai sumber-sumber yang masuk ke dalamnya. Dalam studi kepustakaan, maka akan melibatkan semua jenis literatur untuk dijadikan referensi. Maka dalam hal ini, ada banyak sumber informasi bisa dikaji. Di antaranya, yang pertama ada jurnal penelitian. Yang kedua ada buku. Yang ketiga media massa, yaitu media yang paling sering lewat koran atau surat kabar dan majalah. Yang keempat internet. Nah, yang terakhir adapun cara melakukan studi kepustakaan. Supaya studi pustaka bisa dilakukan dengan baik dan benar, berikut beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, mengetahui dan mencari tahu sejenis pustaka yang dibutuhkan. Nah, cara pertama adalah mengetahui dulu apa saja jenis pustaka yang akan digunakan untuk proses studi kepustakaan. Apakah akan menggunakan media berupa buku, media dari internet, jurnal, atau kombinasi beberapa di antaranya, kemudian menjadi jenis yang sesuai. Misalnya memilih studi kepustakaan dari buku, maka kita bisa mencari buku-buku yang topiknya pas dengan kebutuhan. Selanjutnya, cara melakukan studi kepustakaan yang kedua yaitu membaca jenis pustaka yang sudah ditentukan. Tahap kedua adalah membaca jenis dan semua referensi yang sudah ditemukan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, melakukan pengkajian. Tahap ketiga ini melakukan pengkajian terhadap seluruh sumber studi pustaka yang sudah dikumpulkan. Yang keempat, menyajikan hasil studi kepustakaan. Nah, setelah dirangkai semua data yang diperlukan, maka bisa menuju ke tahap selanjutnya, yakni menyajikan dalam tulisan, bisa dalam bentuk kutipan, kemudian dicantumkan kredit atau
dilakukan sitasi, bisa juga dilakukan parafrase atau semua data yang telah didapatkan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.